Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Hadirin ikhwatu iman sekalian, alhamdulillah bisa kembali bermuajahah meneruskan hancagarapan Kitab Bulughul Maram, Kitabul Jami, bab At-Targhib, dorongan memiliki akhlak yang baik. Hadis nomor 10 dan nomor 11 nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Darda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kepadanya, kepada Abu Darda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, dia bersabda, man radda an irdi'aihi bil ghaibi raddallahu an wajhihin nara yaumal qiyamah. Man radda, radda yaruddu, rorodaan. Saur barudak mah eta teh ilmu soropa, ilmu tasrif. Jadi tidak ada bahasa yang paling hebat kecuali bahasa Arab. Satu kalimat pecah bisa menjadi 90 Pak. Itu. Bahkan untuk yang artinya sama dengan kalimat yang berbeda, jumlahnya bisa banyak. Itu luar biasa bahasa Arab. Itu sehingga masjid itu kalimat asalnya bukan masjid tapi sujud. Itu isi masdar tina sujud. Nah, kalau oleh anak-anak itu ditasrif tina sajada. Sajada teh fi'il madi. Jadi pekerjaan yang menunjukkan waktu yang sudah. Sajada, dia sudah sujud. Sajada sudah. Kalau yasjudu, dia sedang atau akan. Kalau sujudan, nah ini pekerjaannya sujud. Sujud.
Nanti ada tempat sujud namanya masjid, masjid. Nanti ada orang yang sujud namanya sajid. Sajid itu subjek, pelaku. Itu Pak. Oh, nanti dari sajadah juga itu pecah. Jadi sajadah, sajadu, sajadat, sajadata, sajad. Wah, luar biasa. Gitu. Makanya nanti bahasa Arab itu menjadi bahasa ahli surga. Makanya yang tidak bisa bahasa Arab mual abu surga. Ya karena Quran itu kan berbahasa Arab. Sabda Nabi juga berbahasa Arab. Gitu. Kita sedang belajar sabda Nabi. Ini berbahasa Arab. Salat juga gitu, dari mulai takbiratul ihram sampai salam juga bahasa Arab. Gitu. Jadi ada dorongan sebenarnya apa? Untuk belajar bahasa Arab. Nah, satu saat kalau dianggap perlu ini harus ada. Bapak juga seminggu sekali belajar bahasa Arab. Ngobrol eta itu tepos itu. Iya. Ada Pak insya Allah. Nanti kita cari. Kalau Bapak Ibu siap, kita cari seminggu sekali. Mangga Pak. Ya santai saja kayak begini Pak, nggak ada tuntutan gitu ya. Tidak ada tuntutan. Tidak ada tuntutan. Tuntutannya ya ada mau aja gitu. Ya siga kieu. Nanti karena kalau Bapak Ibu siap, nanti kita cari guru. Mangga. Kenapa? Satu, karena kita ingin Pak masjid ini hidup, iya kan? Hidup dalam arti ya lagi hari hidup gitu. Makmur. Jadi ada sholatnya, gitu kan? Gitu. Pengajian terus Pak. Gitu. Pengajiannya kan sudah mulai spesifik, ya kan? Gitu. Ada tahsin kan ada, itu ya Pak. Kemudian sekarang ada juga mungkin yang hari Sabtu leres tuh. Ada yang hari Kamis yang sebulan sekali. Nanti sudah ditambah. Ini kayaknya keperluan kita pada bahasa Arab, kenapa tidak? Gitu. Kemudian ke depan berharap juga ada pengajian juga yang sifatnya lebih konsultasi, pengelolaan zakat. Kumaha? Waris, ekonomi syariah gitu Pak. Ya, kemudian juga fikih jenazah. Gitu. Kan itu diperlukan. Iya kan? Konsultasi masalah waris, masalah nikah. Bahkan kan bagaimana Bapak Ibu, nah ini juga problem Pak, menarik anak-anak muda kita ke masjid, iya kan? Gitu kan, menarik anak SMP, anak SMA, orang kuliahan, gitu kan? Nah itu kan kalau menarik mereka tentu beda dengan menarik kita, gitu. Jadi lebih ke milenial. Nah, itu juga harus terus sedikit-sedikit dipikirkan Pak, gitu. Ya mungkin ada komunitasnya sehingga kalau tiap hari masjid ada kegiatan, wah ini luar biasa. Itulah yang diharapkan oleh founding father masjid supaya pahalanya ngocor, dakwahnya menyebar gitu Pak. Ya maka kalau siap, nanti kita cari dulu Pak gurunya, tapi insya Allah ada stoknya itu, asal nanti siap. Kan? Mangga, mohon. Nanti kan kegiatan yang akan datang. Oh iya, mangga pada iraha. Ya, mangga ya. Ya bahasa Arab dasar lah, Pak. Itu, ya bahasa Arab dasar gitu. Kan ieu teh teu ujug-ujug barisna qala Rasulullah, teu ujug-ujug gitu.
kunaon lu, kunaon la, kenuan li. Itu ada bahasa Arab mah. Itu. Dan itu semuanya diambil dari Quran. Rumus-rumus bahasa Arab sumbernya dari Quran. Gitu. Jadi makanya nanti contohnya juga Quran. Karena kalau bertentangan dengan Quran salah. Gitu. Hebatnya itu. Jadi Quran itu bukan hanya nanti dibaca, diterjemahkan, ditafsirkan. Untuk benar menafsirkan itu harus benar bacanya. Tadinya teteh Pak. Gitu. Sambung menyambung menjadi Pak. Sehingga di sini kenapa an irdi tidak an irdu, kan gitu, ada alasan. Hebat Pak, luar biasa. Jadi ini disebut ilmiah, ilmiah. Tidak sembarang baca a, baca i, baca u, gitu. Kecuali ada dasarnya. Man rodda yarudu. Bahasa kita mardud. Man amila amalan laisa alai amruna fahuwa. Nah ini rodud. Mardud. Ada makbul, ada mardud. Kan mardud itu dari roda, Pak, gitu. Barang siapa yang menolak atau yang membantu an ardi akhihi, memulihkan kehormatan akhihi, kehormatan saudaranya. Ini hi di sini idopatnya pada saudara laki-laki. Kalau perempuan ha, kan gitu. Nah itu kan, itu bahasa Arab Pak. Gitu. Kalau Aisyah anha, an Aisyata radhiyallahu anha. Kalau Abu Hurairah radhiyallahu kayak gitu. Gitu. Nah, barang siapa yang membantu memulihkan kehormatan saudaranya bil ghaib. Bil ghaib ini adalah maksudnya tanpa sepengetahuan saudaranya. Raddallahu. Nah ini kenapa barisnya Allah? Karena dia jadi pelaku, fa'il. Itu subjek. Enggak boleh raddallahi. Raddallahu. Maka Allah akan menyelamatkan an wajhihi, dirinya, an-nar, dari siksa api neraka. Kapan? Yaumal qiyamati, pada hari. Kenapa barisnya yauma, kenapa ti? Nah itu Pak, ada alasan. Akhrajahu Tirmidhiyu wa hassanahu. Hadirin sekalian, hadis ke-10 dan ini nyambung dengan ke-11 Pak. Ini berkaitan dengan bukti ukhuwah Islamiyah, bukti ikhwatu iman. Innamal mu'minuna ikhwah, bahwa orang mukmin itu bersaudara. Nah, wujud persaudaraan itu maka berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sapa pahit sama manis. Gitu. Kan teman yang paling baik itu bukan yang di meja makan. Kata siapa? Gitu. Banyak teman di meja makan. Kalau lagi manis, gitu kayak gula Pak, digembrung kusir, gitu.
Hah? Hah? Nah, tapi kalau habis manis, nah, makanya persahabatan yang hakiki itu ukurannya bukan waktu manis, tapi pahit. Termasuk ketika ikhwan, saudara kita kena musibah, saudara kita dijelek-jelekan. Nah, kalau baik di depan, itu memang biasa Pak. Karena kelihatan. Bahkan mungkin bisa cari muka. Da teu gaduh banget meureun. Apalagi kalau temannya pejabat punya pengaruh, pasti sumuhun dawu. Nah, ABS asal Bapak tapi pertaruhannya bukan di depan, Pak. Waktu di belakang. Makanya pernah kita sampaikan, manusia itu memiliki sifat liar, ingin bebas. Di hadapan orang yang dianggap berwibawa, maka dia akan terlihat bager, taat. Sumuhun dawu, anak di hadapan orang tua, murid di hadapan guru, suami di hadapan atau sebaliknya, istri di hadapan suami. Salakina keur teu aya jeung mantu. Nah, itu kan Pak, dia punya sifat liar. Makanya ukuran baik itu betul bisa di hadapan, tapi bukan satunya. Sesungguhnya bil ghaib. Ketika orang yang kita anggap berwibawa tidak ada, ketika istri nggak ada, ketika suami tidak ada, guru tidak ada, teman kita tidak ada, dan mereka menjelek-jelekan di hadapan kita. Nah itu menggambarkan apakah kita sahabat sejati, suami setia, anak didik yang benar hormat kepada guru. Kan itu di belakang, iya kan? Di belakang. Gitu. Kan kata Rasulullah, al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu kepada muslim yang lain saudara. La yadlimuhu, enggak boleh didolim. Wala yakduluhu, enggak boleh dihina. Karena sesama muslim itu disebut kajasadil wahid, seperti satu tubuh. Idastaka minhu aduun, apabila satu anggota tubuh sakit, maka nanti seluruh tubuh merasakan, baik demamnya maupun mungkin mengaduhnya. Ainu nyeri teh waos, nu nyeri waos Pak, nu lieur mastaka, nu cireumbai soca Pak, anu ngalengkah milari obat sampai nu nyandak obat fana. Nah itu Pak, ya itu satu saudara. Makanya oleh Nabi, laisa minna, bukan disebut umat kami, man lam yahtam bi amril muslim, yang cuek tidak peduli terhadap urusan kaum muslimin. Gitu. Minimal kalau ada informasi duka, informasi musibah gitu, itu minimal mendoakan. Itu kan wujud peduli walaupun dalam kadar yang minimal. Keun we atuh nu meunang musibahna oge urang Islam jauh ti urang. Da urang Palestina itu malah.
loba nu ngabantuhan ya, itu bukan umat kami. Gitu. Nah, karena kita satu tubuh gitu. Nah, saudara kita itu bagian dari tubuh kita. Kan Pak, kalau saudara itu kan pernah digambarkan harus seperti apa Pak? Harus seperti tangan. Jangan seperti telinga, kun kaliyadae, jadilah seperti tangan. Jangan sampai jadi seperti telinga, walaupun dekat tapi jauh. Gitu. Ya, dituturkeun ngajauhan. Nepikeun ka saumur-umur nggak pernah ketemu antara telinga kanan dan telinga kiri. Di silaturahmian teh nu katuhu ka kenca. Nu kenca ka katuhu ngajauh. Gitu. Kun kaliyadain, jadi seperti dua tangan. Dapat anugerah itu kirim tinu katuhu kanu kenca jadi jam tangan. Ararateul nu kenca digarok kuno katuhu. Ararateul nu katuhu digarok kuno. Nah, mestinya saudara itu begitu. Gitu ya, mah ararateul diantepekeun siang. Nah, karena begitu Bapak Ibu sekalian, maka hadis ini menggambarkan persaudaraan itu. Gitu. Kan di surat Hujurat ayat 12. Gitu, dilarang kita sekalian untuk gibah. Ini kan kaitannya dengan gibah, Pak. Kaitannya dengan gibah. Saudara kita diobrolkan di belakang saudara kita tentang kejelekannya. Dan kita tahu karena ngobrolnya di hadapan kita. Nah, sikap kita gimana? Atadruna mal gibah. Tahu apa yang disebut gibah? Gibah itu dikruka ahoka bima yakruhu. Gitu. Ngobrolkeun kagorengan dulur anjeun, kalau dia dengar dia ngenerima, dia membenci. Bagaimana kalau diobrolkan sesuai dengan kenyataan? Itulah gibah. Itulah fakta. Punten Pak, ieu mah di zaman Nabi, Aisyah nyebut ada orang yang mau datang ke Nabi. Aisyah, siapa tamu? Tuh nu pendek. Gibah ente. Karena kalau nu pendek disebut pendek, nu hideung disebut hideung. Nu koret disebut koret. Nu mana nu sumping eta nu koret geuning. Itu. Nah, itu kan gak enak. Nah, itu teh gibah namanya. Ya Allah, Pak. Ternyata ya Allah. Arosok urang ge lamun gitu mah. Tatangga nu mana eta nu cerewet. Nu mana nu kucem geuning papanggih teh. Siga buek menang. Nah, itu Pak. Wah, Pak. Nih saur Nabi kitu teh gibah. Gitu. Ngobrolkeun seseorang, kalau dia dengar, dia tidak nyapan Pak, nu koret disebut koret teu raos. Leres teu? So, Pak. Nu bodoh disebut bodoh raoseun teu? Teu. Tah, maneh mah bodoh. Walaupun bodoh disebut bodoh enggak enak. Aya nu kasep disebut kasep mah moal. Nah ini, makan kata kuncinya zikruka akhoka bima yakrah. Kalau kedengaran dia yakrah, membenci. Biasanya kan yang dibenci kejelekan. Gitu. Kejelekan yang ada di diri walaupun jelek disebut oleh orang lain menjadi nggak enak Pak. Budak kurang teh bangor tapi kubatur disebut bangor mah. Kobokan itu nangalakasa.
Itu Pak. Itu makanya Pak, kalau Nabi mengkritik ini Pak, Nabi mah kalau mengkritik itu tidak menghabiskan kejelekan. Jadi Nabi mah jadi hebat Pak. Ini jadi pola pikir itu harus menyeluruh. Gitu. Ketika ada orang salah, jangan dilihat kesalahannya. Angkat kebaikannya, nah kesalahannya dibetulkan. Enak. Gitu. NTT dina hal ieu sudah bagus. Mamah teto sae di dieu teh. Gitu. Ngan. Nah, gitu Pak. Ngan mamah teh kurang surti, ngan sakit tuh. Bapak nyebut para regal ge. Gitu. Jadi disebut Pak kelebihan dia mah teh surti boga pamajikan teh. Jadi teh surti nah padahal yang baiknya juga banyak. Itu kalau Nabi gitu Pak. Jadi ada orang yang sholat masuk ke masjid. Gitu, masuk masjid. Nah pas masuk masjid teh geus takbir Pak, tuh di tukang teh. Karena masbuk gitu pengen cepat ini sudah mulai sholat dia lari takbir dari belakang. Jalan kan asap, Allahu Akbar jalan. Masuk sap. Nah, ya kan Nabi tahu gitu dari Allah. Kata Nabi hebat ente, semangat. Zadakallahu hirsan. Ente mah karena ibadah teh hebat. Semangat, saking semangat mah takbir kena di tukang. Itu saking, tapi wala ta'u, jangan tinggali Pak. Jadi tidak menghilangkan semangatnya. Tuh bara sholat teh di tukang kene geus. Tuh disebut teu waras moal ka masjid. Ini pola-pola Pak. Ini gitu hebat. Jadi kan kita mah kadang kesalahan sedikitnya jadi hilang kebaikan. Itulah kenapa kalau dalam hadis Bukhari, kenapa perempuan banyak di neraka? Karena sifat itu. Karena sifat itu. Uritun nar, kata Nabi, diperlihatkan neraka. Fa idza aksaru ahliha an-nisa. Ternyata mayoritas penghuni neraka yakfurna, kupur. Kata para istri, ayakfuru billah, kupur kepada Allah. Tidak. Mereka taat. Tapi yakfurnal asyir, kupur kepada suaminya. Gimana kupur kepada suami? Kalau suami memberikan kebaikan kepada ibu, naon wae ka hoyong sataun teh dicumponan. Hoyong ameng dicumponan. Hoyong kelom geulis pangmeserkeun. Gentos HP pangme. Wah, pokoknya mah hoyong naon dicumponan. Ngan hiji saat aya ka hoyong ibu nu teu tiasa kacung hiji qalat komen la khairu min kakotun kang asa salami dipihukum ku akang asa can pernah mamah mah dipangbagjakeun. Halo dosa tahun lantis ku hujan. Kebaikan suami yang demikian banyak hilang dalam sekejap karena keinginannya tidak kan tidak ini Pak, tidak bijak, bijak itu. Mun ngobrol nakil, bapak hatur nuhun ka hoyong mamah teh ku bapak mah hampir 88% kacumponan. Mudah-mudahan kapayun mah tah nu 1% deui tiasa kacumponan. Nah, bahasa teh kitu. Raos eta mah. Bahasa teh gitu. Luar biasa Pak, agama mendidik kita. Makanya kalau suami melihat kekurangan istri, jangan dilihat kekurangannya. Anda mau menikah dengan istrimu, dulu bukan melihat kekurangannya, tapi melihat mau cerai kalau gitu mah. Tapi lamun ditinggalin kekurangan, tos Pak. Komo ngobrol jeung tatanggana sarua urang ge boga pamajikan. Asa kakomporan tos Pak. Nya Pak Haji panginten eta nya.
Sering bermasalah karena fokus pada kekurangan. Padahal ketika mau menikah itu kan kekurangan walaupun disebutkan sami abi gaduh kekurangan gitu. Memeh nama. Tapi geus jadi mah justru diungkit bahkan kesalahan salaki nu baheula ge di mana panggih ayeuna maruka deui. Bapak mah baheula ge kitu. Nah, makanya 3 hal di surat Hujurat ayat 12 ayatnya insyaallah tahu ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Hai orang yang beriman, satu jauhi prasangka. Karena mayoritas sangkaan itu kebanyakan mah jadi sangkaan Pak. Jadi dosa. Sangkaan mah. Yang kedua, wala tajassasu. Kalau sering nyangka, nanti mencari pembenaran atas sangkaan. Makanya dilakukan apa yang disebut tajassus, mengintel. Itu Pak, ngorehan kesalahan orang lain. Kan tadi asumsinya bahwa si anu A, maka dia mencari bagaimana kesimpulan A ada dalam kenyataan, maka dikorehan kesalahan. Tajassus namanya. Kesananya kalau sudah tajassus wala yaghtab ba'dukum ba'd. Nggak boleh menggibah. Gitu. Tadi gibah itu kalau sesuai dengan kenyataan. Kalau dia tahu dengar nggak enak. Tapi kalau tidak sesuai dengan kenyataan namanya bohong. Nah kalau gibah itu sesuai dengan kenyataan itu ayuhibbu ahadukum ayyakul lahma ahi metang pakirihtumu. Gibah itu kayak kanibal, manusia pemakan daging. Saudara kita mati dagingnya dimakan. Seperti itu Pak. Ini menggambarkan gitu jijik sekali. Ari kanibal jijik karena gibah. Padahal kanibal itulah gibah. Gibah itulah kanibal. Nah Pak di hadis ini mah mungkin itu dia tidak menggibah. Tapi dia masuk ke majelis yang di majelis itu gibah. Tapi dia diam. Bahkan gitu si etate. Dia menikmati. Nah kalau dia menikmati maka itu masuk yang menggibah. Masuk yang menggibah. Itu. Makanya Bapak Ibu kan majelis itu ada etikanya. Ngopi, ngobrol, di mana we ada etikanya. Itu. Etikanya lah khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqah au ma'ruf au islah bainan nas. Gitu. Dalam satu majelis kumpulan tidak ada kebaikan kecuali isinya menyuruh sedekah, menyuruh berbuat baik dan mengislahkan pacengkadan yang ada. Bahkan di ayat lain mah kalau ada di satu kumpulan ternyata nggak ada manfaat, bahkan di sana banyak menggunjing, maka apalagi nanti ngobrolkan kebencian terhadap Islam gitu, maka kalian tidak boleh bersamanya, nggak boleh gitu. Kalau kita mampu alihkan pembicaraan gitu. Kalau pembicaraan sudah ngalih, sudah beralih dari tema yang tadi, boleh kita ngariung deh gitu. Hatta yahudu fi haditsin ini. Nah kalau kita diam sementara temanya begitu, idzam mislukum, maka walaupun kita hanya pendengar, nggak ada beda kita dengan mereka. Diam itu tandanya setuju.
setuju. Gitu. Makanya kalau tidak mampu amar ma'ruf nahi munkar, maka kita keluar dari majelis itu. Nah, yang disampaikan di hadis ini, Pak, gitu, maka dia mengklarifikasi teman yang digibah itu. Nah, Pak, kalau ada teman di belakang kita dia membela, itulah teman sahabat sejati. Leres eta tenu diobrolkeun dengan eta teu sadayana leres. Nah, saya bersahabat sudah lama, betul da manusia mah ada kurang di korehan mah aya komo siga sampah beuki jero teh beuki naon? Ibu lamun ngorehan kasalahan salaki sarua jeung ngorehan sampah beuki jero teh beuki sok hitut sok ngorok menempo nu geulis terus di korehan mah gitu. Mau beres ngobrol. Kalau kita punya teman di belakang kita, Pak, di belakang tanpa kita suruh dengan kesadarannya membela kehormatan kita, itulah teman sejati. Dan pahalanya lihat gitu, man radda an ardi akhihi bil ghaib, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya bil ghaib, bil ghaib itu di belakang kita tanpa sepengetahuan kita, sudah otomatis, Pak, gitu ya kan, Pak. Aya nu kitu teh ayeuna mah bisa dibayar, namanya daet gitu. Ini mah enggak, Pak, gitu. Betul, dia punya kekurangan, saya juga tahu, tapi kurangnya tidak sehebat yang diobrolkan, justru kebaikannya juga lebih banyak. Nah, disampaikan oleh saudara kita kebaikan-kebaikan saudaranya yang tadi dibuli, dicaci, digibah, gini tak eta, Pak, yang top mah gitu. Salaki urang digogoreng ku batur, kalah percaya datang ke imah teh jadi camberut. Dari abi mah bagul siga setia ulah waka camberut ku tenang gitu. Klaripi kan beda, Pak, penyakit lalaki jeung istri mah beda. Lamun penyakit istri dina cepil teu kaop ngadangu gosip. Kalau penyakit lalaki mah dina mata teu kaop ningali nu herah hoyong ngaca. Nah ini, Pak, ini saudara yang hebat. Kalau kita punya orang seperti ini, wah ini, Pak, persaudaraan yang luar biasa, Pak. Persaudaraan yang luar biasa. Nanti pahalanya gitu ya. Kalaupun kita tidak tahu, lebih baik meninggalkan majelis itu kalau tidak bisa mengklarifikasi. Karena kalau diam, walaupun kita bukan provokatornya, dianggap urang teh sarua gitu, dianggap. Nah, ini luar biasa. Nanti kalau kita bisa begitu ke saudara kita, membela kehormatannya, tidak disepengetahuannya, raddallahu an wajhi an-nar yaumal qiyamah, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari siksa api neraka. Berarti kalau gibah kan menceburkan diri ke dalam api neraka, ke dalam api neraka, Pak. Gitu. Makanya kan kalau orang menahan, menjauhkan dari kejelekan-kejelekan saudaranya, menutupi kekurangannya, satarahullahu yaumal qiyamah.
oleh Allah dosa kekurangannya ditutupi. Wallahu fi aunil abdi, selamanya Allah akan menolong hambanya, tapi syaratnya makanal abdu bi auni akhi, selama kita juga sering menolong saudara kita. Kalau ingin ditolong, kalau ingin ditutupi kesalahannya, maka sifat kita begitu, Pak. Sifat kita seperti itu. Bapak Ibu, lamun ngobrolkeun kagorengan salaki termasuk gibah bisa tidak. Tapi ada yang dibenarkan, Pak. Hindun itu siapa? Istri Abu Sufyan. Pernah datang kepada Rasulullah. Ngadu. Rasul boga saraki teh koret. Gitu. Dia tidak memenuhi kebutuhanku. Makanya gitu, tanpa sepengetahuannya saya masuk mawa harta untuk memenuhi kebutuhan dan anak saya. Kata Rasulullah, kalau kondisinya begitu, bawalah secukupnya. Wah. Nah ini kan ngadu. Ini nggak salaki teh korek. Nah, gitu. Nah, dalam kondisi begitu, ini ada yang menyebut dalam syarahnya boleh. Boleh. Tapi bagus nama mungkin awana dipapatahan heula ngan lamun teu ngawaro wae. Tuh. Istri teh nepikeun ka kalaparan. Gitu, untuk memenuhi keperluan. Ari salaki dahar ka warung rumah makan sorangan. Itu nggak pernah dibawa. Gini. Jadi memang ada situasi-situasi yang itu terkecuali tidak disebut gibah. Pernah digambarkan Pak dulu, termasuk kalau ada orang yang merugikan banyak orang, kita sampaikan kepada orang lain sebagai bentuk antisipasi. Si eta mah lamun ngahutang taramaya gitu, eta teh sakampung teh sabara urang yang sudah jadi korban. Ketika kita melakukan antisipasi gitu kepada saudara kita, itu tidak termasuk gibah. Itu mah karena niatnya bukan untuk menjelekan, tapi untuk menyelamatkan. Bapak Ibu, demikian yang bisa disampaikan. Nah, mudah-mudahan kita bisa memiliki akhlak yang baik ini, Pak. Itu dengan cara menjaga kehormatan saudara kita. Itu termasuk ketika tanpa sepengetahuan di belakang. Kan ini yang di belakang ini bukan hanya ini, Pak. Yang di belakang itu bagus. Kayak yang di belakang itu apa? Mendoakan saudara kita bidohril ghaib. Yang didoakan tidak tahu. Gitu. Tidak tahu, tidak dipinta. Itu bagus. Ingat ke Pak Haji, didoakan, ya Allah barokahkan hidupnya, terima amalnya, ampuni dosanya. Ingat ke teman kita, bahasa kadinya silaturahmi, disuguhan meniraos pisan, ya Allah, mudah-mudahan gitu kan. Tapi Pak, doa manusia mah hati-hati, kalau ingin didoakan simpan kebaikan di tiap orang. Sok aja kita ingat ke orang karena kebaikannya atau kejelekannya. Namun kejelekan makan betul nggak? Namun kebaikannya pasti. Karena doa itu dengan manusia kaitannya dengan itu. Minimal kalaupun nggak bisa, minimal jangan merugikan. Jangan resep ka nu eta mah mun tepung teh seuri wae keur susah abi ge teu boga duit papanggih jadi bunga auranya Pak, minimal gitu Pak. Itu minimal gitu kan. Kita ingat dulu guru kita dengan kebaikannya, tetangga kita, saudara kita. Nah ketika ingat bukan sekedar ingat Pak, kita
doakan, mudah-mudahan jadi jalan. Nanti orang ingat ke kita, mereka juga bidohril ghaib, tanpa kita pinta gitu. Nah, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa terusan? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertarosanu kahiji mau upami abi teh misalkan gaduh temen tapi bade kacanakeun kana ibadahna nu nya kantos lah abi ge kapungkur anu melakukan perbid'ahan lah gitu. Terus si temen eta teh ku abi teh di caket sareng guru abi anu ku abi teh diwartoskeun gitu tah. Da soalna mun teh diwartoskeun anjeunna ngalem we ka ditu atau kumaha gitu tah. Ku abi teh diwartoskeun we anu tentang nu bid'ahna lah. Ku abi teh diwartoskeun. Aya abi tas teu peduli nu sama-sama. Aya abi tadi maksudnya kan Islam itu satu dan harus bersatu, Islam merasa saudara. Tapi misalnya sama setiap ketemu sarang guru abi ya biasa abi sopan, santun, ngobrol. Dan sok diwartoskeun abi ya pangaosan di wajib persis jadi kita wartoskeun entos terang. Dan setiap anu anjeunna sok jadi ngaguru kadinya ku abi diwartoskeun gitu. Eta pertanyaan. Anu kaduana misalkan sapertos jalmi pan misalkan kieu aya nu nami misalkan nami jeje teh aya sabaraha gitu teh. Terus misalkan abi kan jeje namina aya 3 di dieu teh. Aya itu teh cenah. Jeje nu mana supaya supados jelas eta nu pendek. Aya tau ke kuat. Padahal abi teh teu enak kan disebut pendek teh. Nya eta sabab lain meureun bingung pan jeje teh jambu main sepeda anu pendek. Eta jeje nu pendek cenah. Eta upami nu kadua eta kumaha. Terus deui nu katilu lah punten di tengah tenang. Anu ka eta jalmi teh memang hideung gitu nya tanapi teu kasep tapi eta nu si kasep atau kumaha nyarios si bodas. Nah misalkan eta kasinggung geus urang cenah hideung disebut bodas aya nu nyarios kalah kitu di alam teh. Duh si ganteng itu teh. Karang butut teh lah urang mah butut. Punten. Aya, nuhun Pak. Leres, hatur nuhun Pak. Ini kan pertarusan ini memperkaya Pak. Karena kan itu kenyataan. Leres teu. Tangtos sae. Karena kita berusaha hidup itu sesuai dengan aturan. Gitu. Walaupun dalam hadis makan fasaddidu wa qarribu. Jadi walaupun tidak bisa 100% siga Nabi, fasaddidu wa qarribu, deket-deketkeun. Jadi persis nah gitu, persis. Ya tidak bisa 100% Pak. Yang namanya juga persis mah banyak samanya walaupun 100. Nah kita teh berusaha sampai ke sana. Siga Nabi pisan mah moal. Gitu. Tapi berusaha gitu semaksimal kita mendekati Nabi berapa persen. Gitu. Ku ilmu nu parantos katam kan tapi di ngawitan ibadahna, sikap di keluarga, sikap dengan para sahabat, bergaul secara umum. Tak kalebet nu tadi ditaroskeun. Gini Pak. Jadi tidak boleh kita menjelekkan orang lain, apalagi guru, ya teman kita, memang tidak boleh. Bagaimanapun keadaan mereka, bahkan sebetulnya mungkin ilmu kita itu sumbangsih besar dari guru. Tapi pada saat yang sama gitu, karena ingin mencari ilmu ke yang lain sehingga ketika ditemukan berbeda gitu kan dengan pemahaman guru gitu. Itu banyak terjadi Pak di mana saja gitu, di mana saja. Ini mah dari A jadi ke B, nuti B ke A, ada bisa sebaliknya.
Gitu, bisa sebaliknya. Maka dalam agama prinsipnya bahwa kita harus tetap menghormat. Walaupun dalam perjalanan waktu umur kita temukan nanti ada perbedaan. Buktinya nasihat Luqman kepada anaknya. Gitu, kepada anak-anaknya. Gitu. Kalau orang tuamu mengajakmu berbuat musyrik, fala tutihuma. Urusan akidah mah fala tutihuma. Lakum dinukum waliyadin. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam urusan muamalah tetap harus bergaul. Dia orang tua kita. Mungkin gitu beda pemahaman. Dulu umpamanya pemahaman kita sama. Sekarang kita anggap bahwa itu yang dilakukan umpamanya bid'ah, bukan sunnah. Gitu berdasarkan alasan ABCD. Hati-hati, tetap penghormatan, penghargaan kepada guru harus. Lebaran kirim THR, ngalangkung silaturahmi. Nanti kalau sikap kita sebagai murid begitu, walaupun berbeda, guru nanti menghargai. Bahkan mungkin dengan sikap kita begitu, kekek meureun, akang teda elmuna nepi ka dieu, kayak hari dirinya bisa robah kumaha. Coba mungkin aya alasan anu akang can apa, bisa begitu di sana membuka. Gitu. Ya, tidak selamanya kalau berbeda musuh salah. Suami istri juga berbeda, tapi jangan jadi enak. Enak kan gitu. Iya, jadi dipahaminya biasa, tetap silaturahmi. Justru jadi kredit poin luar biasa. Dengan teman-teman kita juga sama saja, Pak. Masakan kita komo di negara orang mah gitu, digembar-gembor kepada yang beda agama harus pirak ieu mah saagama, Pak. Rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, ihsannya bahwa dalam hal tertentu beda, ya iya tuh beda guruna, beda sakolahna, mungkin beda kajian kitabna, beda kesimpulanna, sangat memungkinkan. Makanya di sana mas sifat bijaksana. Nah pertanyaan apakah gitu ngobrolkan gitu termasuk gibah gitu ya? Termasuk gibah selama upaya kita buat dakwah mah nggak jadi masalah. Gitu, tapi tidak boleh sedikit pun ada rasa kalaupun nggak suka karena kita anggap bahwa itu melakukan tidak ada dalilnya. Gitu. Jadi kan bisa dibedakan, Pak. Si ganggu nasehatan, iya tengah nasehatan atau ngungkapkan ka keheul. Nu keluar masih gak nasehat. Tapi gimana siga emosi ya. Kan dibungkus we kuna nasehat. Kan dari hati mah akan tembus ke dalam hati. Bahkan kan kita anak kecil saja kita nasehati ai ngambek mah apa mamah maker ngambek ka gitu. Apalin itu ini juga sama Pak itu ya. Yang kedua tadi kaitan panggilan mohon tadi gitu, apakah itu gibah? Itu gibah kan. Tadi orang pendek disebut pendek mah gitu, nu mana si eta teh nu irungna pengek itu ya kan tadi cenah untuk membedakan. Nah perbedaannya itu yang dia sukai, yang dia sukai. Memang kan kalau di zaman Nabi nama Abdullah banyak, rata-rata anak sahabat namanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Ibni Mas'ud. Makanya Abdullah, ya teh Abdullah mana? Makanya terkenallah Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, gitu. Karena namanya banyak. Abdullah itu liar, mana Abdullah teh? Cuman kan gelarnya tidak menyakitkan. Gitu, disebutlah nama bapaknya. Oh iya mah Abdullah, no iya mah putra Umar bin Khattab. Iya mah Abdullah teh putrana Ibnu
Abbas. Mungkin dicari Pak gitu ya. Pembedanya kalau disebut satu tidak termasuk ghibah menyakitkan, yang kedua orang nanti paham. Lamun belum ketemu ya jangan diupayakan. Nah, sanes nu pendek anu sanes nu hideung anu teu boh. Sanes nu koret nu teu bageur. Gitu. Sanes goreng saya eta mangan teu kasep saya eta. Ya. Nah, silahkan dicari Pak. Gitu, dicari. Nanti ketemu, pasti ketemu. Cuman hindari karena Nabi juga tadi negor Siti Aisyah. Saha nu sumping teh? Pendek. Nu sumping. Cek Nabi. Gitu. Nah, bagaimana kalau tadi sebutannya sebaliknya? Nu hideung disebut bodas, nu goreng disebut kasep. Tadi nama kita teh supaya menghindar, supaya tidak sakit hati, tapi jadi sakit hati oke. Maneh mah kana-kana kanu goreng ngahina disebut kasep. Biasanya Pak dengan punten Bu leres teh, dengan istri nu salah wae teh. Gitu. Ya. Cepet datang ke rumah. Geuning ayeuna mah enggal teuing Pak. Telat. Geuning telat ka mana wae teh. Gitu. Jadi itu hoyong. Salah. Ya karena rata-rata kan sifat perempuan mungkin begitu, seperti sifat laki secara umum sama. Nya, gitu. Nah, Allah itu tahu, innamal a'malu tahu, Pak. Jadi kita berusaha akang dengan tadi supaya menghindar dari ghibah, menghindar melecehkan, dengan kalau umpamanya itu juga ternyata justru tidak diterima sesuai harapan kita, insya Allah tidak berdosa. Karena kita berjuang bisi kaabus ghibah eta teh makanan disebut gitu ya nu kasep. Nah, tapi justru enakeun oge. Gitu. Nah, insya Allah itu bagian dari perjuangan ingin menempatkan sifat kita sesuai adab yang diajarkan oleh agama. Gitu, insya Allah. Dan niatnya sudah baik, tapi dina prungna memang kan tidak semudah. Apalagi kalau kejadian itu kan sifatnya spontan, iya kan? Kayak kejadian ayeuna kudu direspon ayeuna. Nu mana JJ teh? Apakah nu ketua umum? Nah, kan gitu. Kan itu harus respon cepat, Pak. Iya kan? Kan respon cepat. Nah, itu pasti ada kenanya, ada tidak. Ada kena. Tapi kembali innamal a'malu binniyat. Kita sebetulnya nggak mau melanggar, nggak mau masuk tadi penghinaan ghibah. Tapi kalau dalam prum insya Allah di sisi Allah. Tapi yang tidak boleh, nggak boleh berhenti, berusaha terus begitu. Terus nanti Allah juga tahu. Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada naraskeun dia qobla maghrib. Janten kieu nya kan lamun di lembur mah panginten qobla maghrib teh sumping jami salat, sumping jami salat. Teras we gitu. Anu teh paling kan kesel itu teh acan beres komat eta kumaha panawi gitu. Lamun 10 jami teh beuki kesel antosan qobla maghrib teh. Jeung duka eta duka salatna kan mah gitu. Janten ari beuki sontan cek nu saya. Geuwat cenah geus burit gitu. Saur nu sanes teh. Cai saur abi teh geus komat itu teh teu acan salam gitu nuju tahiyat eta kumaha. Terus gitu. Ya, itulah pentingnya Bapak Ibu. Kalau dalam satu masjid pentingnya satu pemahaman.
Satu pemahaman. Sehingga nanti satu amalan, satu komando. Itu penting. Makanya yang terdekat di sana perlu dibina. Perlu dibina. Termasuk itu hal-hal teknis. Tadi itu hal-hal teknis. Kayak itu kan yang tadi Pak, semangat ibadahnya jangan dimatikan. Semangat ibadah, hoyong saruna. Walaupun cek urang nutos awal sumping, cik hayang sunat mah memeh maghrib datang. Sehingga ngong adan beres terus sholat sunat, iya mah hiji-hiji. Kan gitu. Nah itu perlu nanti disampaikan. Perlu disampaikan. Termasuk umpamanya nanti ke teknis. Kalau umpamanya seperti itu kan ada ini ya Pak, dari adzan sampai qomat 10 menit atau 15 menit kan gitu. Biasanya dihitung mundur. 10 menit jadi 8, jadi 8, jadi 7, 5, iya mah tinggal 1 menit deui. Setengah menit deui qomat. Nah itu berarti kan pemahamannya harus sama, nanti disampaikan gitu kan. Lamun aya nu kitu mah Pak aya tingali itu biasanya ada nu ageng Pak ya, aya nu ageng hiji itu habis adzan qomat itu hitung mundur jadi besar, jadi nu kadinya teh katinggal, iya gitu. Sehingga nanti sampaikan kalau tinggal 3 menit lagi apalagi 2 menit mohon jangan sunat karena nanti bisa mengganggu. Itu disampaikan di awal itu, sehingga bukan menghalangi orang yang sunat gitu, karena terlambat sudah kau datang padaku. Jantan seperti itu. Jadi itu mah lebih ke pemahaman yang harus seragam, bahwa naha ayat sholat sunat memang takdir sahabat yang dibenarkan Nabi. Jadi kalau nggak salah sahabat Ali dia sholat sunat setelah adzan maghrib, sebelum maghrib. Itu Nabi tidak melarang. Kalau Nabi tidak melarang, padahal Nabi tahu, tandanya itu boleh. Gitu. Karena kalau di hadapan Nabi gitu, kemudian Nabi tahu dilarang, tandanya nggak boleh. Ini tidak ada larangan. Diamnya Nabi menandakan setuju. Makanya gitu, di aspek itu tidak salah. Semangat luar biasa, bagus. Nah bagaimana semangat ini tetap ada, makanya nanti disamakan. Itu mah teknis disampaikan heula ulah ujub oke lah. Nah mohon kan yang tadi Pak, jadi semangatnya, makanya nanti disampaikan. Kalau di Masjid Agung kan mungkin belum terbahas, karena kan ini harus ditanyakan. Biasanya kan ditanyakan. Mungkin di Masjid Agung, kecuali kalau di Masjid Agung ditaruh gitu. Di Masjid Agung. Mohon. Jadi bisa cirinya nanti bisa gitu. Kan kata Nabi, la taqumu hatta tarawuni. Kapan qomat itu? Ketika sahabat melihat Nabi. Jadi ini siapa imam? Harus sudah pasti imam di masjid ini si A. Ketika imam sudah berdiri, itu tandanya sudah mau qomat. Gitu. Kalau di kita yang tadi tandanya jam. Kan kalau jam terang sadayana. Tapi lamun di masjid imam tos ngadeg eta tanda. Eta tanda. Dan itu kan itu harus disosialisasikan. Jadi kembali Pak ke pemahaman yang seragam di masjid itu. Mohon ari lamun umpamana teh di wartosan mah pasti eta teh bakal teras. Nu tadi teh maghrib ayeuna kitu enjingna nah eta makanya harus disampaikan. Mohon. Nah, harus disampaikan. Pokoknya nanti tanda kalau tidak ada jam yang tadi hitung mundur mau qomat, berarti lamun imamna satos tangtos dirinya. Si A ta lamun eta tos ngadeg, berarti tanda harus qomat.
tanda harus ya kan mengganggu Pak. Makanya yang tadi supaya enak ke sana kemari leres teh nu itu teka ganggu urang mah tiap sunat komat teh cik atuh ngahargaan ka urang teh kan nanti jadi ribut Pak leres teh dianggapna urang ngahalangan anu sunat cek urang eta jalma ngahalangan nu ek wajib kesel urang kan gitu maka kuncinya di komunikasi Pak kunci nangke bilih imam teh si A mun teu si A si B kan teu salamina aya gitu ya gitu sok sabara urang nu dianggap imam tiluan mun salah sahiji tos naik tandana eta bade komat atau kalau yang tadi pakai alat pakai jam yang berhitung mundur mamanya 3 menit deui mah nu suping ka masjid tos bade komat ulah sunat itu sering disampaikan teu tiasa sakali Pak terus nanti orang kalau sudah seminggu 2 minggu mah insyaallah itu sehingga lamun kitu teh moal dosa pantos diwartosan hasil kesepakatan da mohon moal aya beresna tuh gitu moal aya makanan ke ka masjid teh papaneuri paneuri walau alam Pak demikian aya deh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Naroskeun perkawis perbedaan antawis ghibah sareng alasan pengaduan. Nah, Misalkan sapotos gitu kantun upamanya misalkan jami gaduh teman sejawat lah. Misalkan di sistem teman sejawatnya semua orang sudah tahu bahwa dia itu kelakuannya jelek lah gitu istilahnya. Kita laporan kepada atasan, misalkan karena atasan tidak tahu. Jelaskan kita alasannya itu menyampaikan, pastikan bertanya kenapa alasannya. Ya. Disampaikan jelaskan kejelekannya sekarang. Apakah itu termasuk ghibah? tidak Pak. Kan yang kedua, saya kemarin waktu pengajian yang dari Bandung itu ya, masalah membahas masalah mimpi. Di antara yang saya tanyakan ini barangkali secara umum bahwa kalau mimpi ketemu Rasulullah itu benar karena kalau tidak mungkin setan menyerupai Rasul. Yang tanyakan saya, apakah boleh kita membayangkan bagaimana fisik Rasulullah sebagai idola? Kan kalau sebagai idola kan kita, apakah kita bagaimana sih rupanya bentuknya Rasulullah itu karena dia itu kan manusia biasa. Boleh kan mungkin kita bisa saja kita juga bermimpi karena kan idola itu. Nah apakah itu kita tidak berdosa membayangkan fisik Rasulullah sebagai idola? Ya. Terima kasih. Hatur nuhun Pak. Yang pertama insya Allah itu tidak termasuk ghibah. Gitu. Kalau ada teman kita tadi di kantor gitu ya Pak ya, yang punya perangai jelek gitu kan, dan ini merugikan mungkin institusi, merugikan lembaga, bahkan merugikan teman sejawat. Nah, karena kalau dibiarkan ini tingkat kerugiannya makin banyak dan melebar. Maka kita, ini justru lamun diobrolkeun di warung kopi moal aya solusi. Nah itulah yang disebut ghibah, hanya sekedar ngobrol. Kan Islam itu bukan begitu. Kalau ada masalah itu kudu aya solusi. Jadi ngobrol teh cari solusi. Nah, kalau Bapak tadi ke atasan bagus karena atasan punya otoritas. Gitu, manggil nganasehatan. Gitu, nganasehatan bahwa nah ini nanti silakan kan mengadukan yang benar, ingin normal situasi, membantu orang itu kesalahannya supaya tidak terusan. Ada juga yang ngadu ingin menjatuhkan karena etama pesaing urang. Kan itu, etama kembali ke niat. Tapi kalau niatnya baik seperti tadi, insya Allah itu tidak termasuk ghibah. Itu tidak termasuk ghibah. Itu justru bagus supaya institusi, lembaga gitu itu semakin baik. Kan karena nilai setitik rusak susu, kan gitu Pak. Teori sosial mah gitu.
gitu. Kaciwit daging ka bawah kan kayak gitu. Gitu. Anu kadua kaitan, bolehkah kita menggambarkan fisik Rasulullah? Nah, Bapak kalau kita baca hadis, itu di hadis itu digambarkan oleh sahabat fisik Rasulullah. Digambarkan fisik Rasul, digambarkan bagaimana jalan Rasul, bagaimana badan Rasul. Semakin tua semakin gemuk. Waktu muda balap lompat jeung Siti Aisyah Rasul dapat. Tapi waktu Nabi tua balap lompat jeung Aisyah Nabi eleh. Tuh Pak, Nabi mah jeung istri teh harmonis nepikeun ka balap lompat. Orang balap karung gitu. Balap makan gitu. Harmonis. Bahkan Nabi mah dengan istrinya gitu ketika tua itu suka mandi pijab natin wahidah gitu. Dina satu jolang Pak. Gitu. Dina jolang duaan. Harmonis Pak. Itu. Jadi kan bolehkah menggambarkan ya Bapak? Boleh saja menggambarkan apa tidak dosa, tapi sebetulnya bakal lebih sikot, bakal lebih kuat kalau kita baca nanti keterangan-keterangan yang menggambarkan tentang fisik Nabi. Betul Pak? Kalau kita cinta pasti kemana-mana. Sahabat cinta ke Nabi, rambutnya disisir siga Nabi, acukna nurutan Nabi, sendalna Nabi dicelup warna koneng nurutan. Wah nurutan gitu. Saking cinta ke Nabi begitu. Bagus Pak, bagus. Yang tidak boleh yang Nabi larang. Gitu. Yang tidak boleh yang Nabi larang. Itu bagus yang tadi. Cuman akan lebih kuat manakala nanti belajar dalam hadis. Sehingga tidak perlu digambarkan karena memang gambaran itu nanti lebih kuat karena ada dasarnya. Ada dasarnya. Ada dasarnya. Walaupun tidak boleh kita menggambar wajah Nabi, menggambar wajah para Nabi dan Rasul. Karena substansinya bukan di fisiknya. Substansinya bahwa mereka manusia maksum yang Allah kirim untuk membimbing kita dengan hidayah yang benar sampai hidup kita punya petunjuk untuk di dunia keselamatan nanti di akhirat. Jadi substansinya lebih ke sananya. Bukan ke fisiknya, substansinya ke ajarannya. Coba kalau Nabi gitu ukurannya fisik Pak, moal kabagean. Ukurannya Nabi ninggalkeun harta nggak dapat warisan. Tapi taraktu fikum amrayn lam tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah. Warisannya itu Quran dan kabagean Pak Urang. Lamun warisannya bukan itu mah moal ku sahabat oge sigana wah moal kabagean sadayana. Itu Bapak Ibu, aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.